Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Siti Nuzainani Ulfa dengan NIM 212101070009 dan teman saya Ahmad Maulana Zakaria dengan NIM 212101070019, Sabrina Elsa Fira NIM 212101070029, dan yang terakhir Noviatun Hasanah NIM 211101070036. Di sini kami akan membahas tentang anatomi dan desain kurikulum. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Seperti yang kita tahu, kurikulum merupakan salah satu hal yang berperan sangat penting dalam mengatur jalannya pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, di sini kurikulum terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan di sini merupakan suatu harapan akhir dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, atau juga bisa disebut sesuatu yang diharapkan dari peserta didik sebagai hasil pembelajaran. Tujuan kurikulum di sini perlu dirumuskan dengan jelas. Mengapa demikian? Karena perumusan tujuan yang jelas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi, berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran yang akan dilaksanakan itu tergantung tujuannya. Oleh karena itu, kita tuh harus merumuskan tujuan dengan jelas. Tujuan di sini merupakan faktor yang sangat menentukan kurikulum. Oleh karena itu, tujuan perlu disusun secara baik dan benar. Selain harus disusun dengan jelas, tujuan juga harus disusun secara baik dan benar, karena kesalahan dalam merumuskan tujuan akan membawa kurikulum ke arah yang tidak jelas. Untuk karena itu, diperlukan kriteria-kriteria dalam perumusan tujuan kurikulum. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu tujuan harus konsisten. Yang kedua, tujuan hendaknya berdimensi 2, yaitu proses dan produk. Proses di sini meliputi menganalisis, menghafal, mengingat, dan sebagainya. Sedangkan produk adalah bahan yang terdapat dalam tiap mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah tujuan harus konsisten, seksama, dan teliti. Baik, komponen kurikulum yang kedua adalah isi. Isi program kurikulum atau bahan ajar adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada siswa sebagai pelajar dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Komponen isi ini merupakan komponen yang didesain untuk mencapai komponen kurikulum. Jadi, komponen isi ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah kita rumuskan tadi. Selanjutnya, materi pembelajaran atau isi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik disusun berdasarkan objek pembelajaran yang telah diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakta. Nah, seperti yang kita tahu, fakta merupakan suatu hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Nah, seperti pada umumnya kita pahamnya kan, fakta itu pasti identik dengan kenyataan atau kebenaran. Kalau di dalam matematika itu, fakta itu mencakup tentang lambang matematika yang banyak muncul dalam materi pembelajaran matematika, seperti itu. Yang kedua yaitu konsep. Konsep merupakan suatu hal yang mencakup tentang pengertian-pengertian baru yang timbul sebagai hasil dari pemikiran seperti definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, dan isi. Konsep dalam matematika dapat dijumpai terkait definisi bangun datar dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip merupakan hal-hal utama yang memiliki posisi penting seperti dalil, rumus, dan teorema. Rumus dan teorema merupakan salah satu hal yang banyak muncul dalam bahasan matematika. Yang keempat yaitu prosedur. Nah, prosedur di sini merupakan langkah-langkah yang sistematis dalam mengerjakan suatu aktivitas begitu. Prosedur dalam matematika sangatlah penting dan banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah, baik yang berhubungan dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Yang kelima yaitu keterampilan. Nah, keterampilan merupakan kecakapan seorang peserta didik dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan. Keterampilan dalam matematika merupakan keterampilan dalam menuliskan lambang atau simbol matematika, bagaimana mengaplikasikan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika dengan benar. Dan yang terakhir adalah sikap
sikap atau nilai. Sikap atau nilai di sini merupakan hasil dari belajar aspek sikap seperti nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja. Selanjutnya, kriteria yang dapat membantu dalam perancangan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum antara lain. Yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah dan tahan uji. Yang keempat, isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas. Dan yang terakhir, isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Nah, isi kurikulum biasanya menyesuaikan dengan pelajaran yang akan disampaikan. Misal, saat mempelajari matematika, maka isi kurikulum ialah mempelajari konsep-konsep tentang matematika, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana Zakaria dengan NIM 212101070019. Di sini saya akan melanjutkan materi strategi pembicaraan. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam pelaksanaan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik secara umum yang berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengajar pelajaran matematika. Yang pertama, reception, exposition learning, and discovery learning. Dalam exposition, keseluruhan bahan ajar disampaikan kepada siswa dalam bentuk akhir atau menjadi bentuk yang lebih baik secara lisan maupun secara tertulis. Kalau dalam discovery learning, bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir. Siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan seperti menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, dan membuat kesimpulan materi tersebut. Kemudian yang kedua, rote learning and meaningful learning. Dalam rote learning, bahan ajar yang disampaikan kepada siswa tanpa memperhatikan arti atau makna bagi siswa. Siswa menguasai bahan ajar dengan penghafalannya. Dalam meaningful learning, penyampaian bahan mengutamakan maknanya bagi siswa. Menurut Ausubel dan Robinson, suatu bahan ajar bermakna bila dihubungkan dengan struktur kognitif yang ada pada siswa. Kemudian yang terakhir yaitu group learning. Pelaksanaan discovery learning menurut aktivitas belajar yang bersifat individual atau dalam kelompok kecil. Kemudian penilaian. Penilaian merupakan serangkaian proses untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Proses tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dalam proses belajar. Tujuannya untuk memantau kemajuan maupun perbaikan hasil belajar siswa. Dalam penilaian kurikulum ada beberapa penilaian. Yang pertama yaitu penilaian kompetensi sikap. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Dan yang terakhir, penilaian kompetensi keterampilan. Dalam penilaian kompetensi pengetahuan, siswa dapat dites melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Dalam penilaian pengetahuan ini, ada beberapa tes diantaranya. Yang pertama, penilaian harian. Kedua, penilaian tengah semester. Yang ketiga, penilaian akhir semester. Dan yang terakhir, penilaian akhir tahun. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Safira dengan NIM 212101070029. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum. Desain kurikulum merupakan pengorganisasian tujuan, isi, serta kegiatan belajar yang akan dijalani oleh peserta didik pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Desain kurikulum diartikan sebagai susunan dari berbagai unsur kurikulum yang terdiri dari tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Karakteristik penting dalam sebuah kurikulum adalah salah satunya konseptualisasi dan organisasi berbagai bagian dari kurikulum tersebut. Desain kurikulum merupakan aspek yang amat penting dari kurikulum planning karena menunjukkan elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam perencanaan kurikulum, dan hubungan elemen-elemen ini dalam proses pengembangan kurikulum merupakan cara untuk
penentuan pemilahan organisasi, berbagai pengalaman belajar yang diselenggarakan di sekolah, dan menentukan peranan pendidik, peserta didik, dan orang lain yang terlibat dalam perencanaan kurikulum. Baik, selanjutnya tentang Subject Centered Design dan Learner Centered Design. Subject Centered Design. Subject Centered Design kurikulum merupakan bentuk desain yang paling populer, paling banyak digunakan, dan paling tua. Dalam Subject Centered Design, kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang akan diajarkan. Kurikulum yang tersusun atas sejumlah mata pelajaran dan diajarkan secara terpisah-pisah. Subject Centered Design lebih menekankan pada pengetahuan, nilai-nilai, dan warisan budaya masa lalu, dan berupaya untuk mewariskannya kepada generasi berikutnya. Subject Centered Design ini merupakan bentuk desain yang paling murni, di mana bahan ajarnya diambil dari pengetahuan serta nilai-nilai sebelumnya yang sudah ditemukan oleh para ahli terdahulu. Misalnya, dalam ilmu matematika ada materi aljabar, baris, dan deret aritmatika, dan materi-materi lainnya. Subject Centered Design mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, mudah disusun, dievaluasi, dan disempurnakan. Kedua, pendidik cukup menguasai materi. Sedangkan kekurangannya adalah tidak sesuai kenyataan, karena kenyataan pengetahuan itu merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisah. Kedua, peserta didik berperan pasif. Ketiga, pembelajaran lebih bersifat verbalistik dan kurang praktis. Selanjutnya tentang Learner Centered Design. Menurut Tejo Narsoyo, Learner Design atau desain terpusat pada siswa merupakan pendekatan desain kurikulum yang mengutamakan pada peserta didik. Fokus mengindikasikan hal-hal yang berkaitan, yaitu mengutamakan pengembangan individual, semisal bakat yang sesuai dengan minat siswa, dan peran guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Siswa memiliki kebebasan dalam mengekspresikan keilmuan dan diminatinya, sebab berkaitan dengan tumbuh kembang minatnya atau dalam proses pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Jika siswa merasa nyaman dengan aktivitas yang sesuai minat, maka akan lebih mudah memahami materi dan begitu juga dapat mudah berkembang. Peran guru hanya sebagai menemukan minat dan bakat dari siswa. Learner Centered Design mengembangkan kurikulum dengan bertolak dari siswa bukan dari isi. Dan Learner Centered Design bersifat non-planet atau kurikulum tidak diorganisasikan sebelumnya, tetapi dikembangkan bersama antara guru dengan siswa dalam penyelesaian tugas-tugas pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum, tidak baik jika guru dalam menyusun memandang bahwa seluruh potensi-potensi siswa itu sama. Sebaiknya penyusunan kurikulum harus tergantung pada sekelompok peserta didik. Artinya, peserta didik yang satu dengan lainnya tidak selalu, bahkan tidak sama. Learner Centered Design mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, motivasi belajar bersifat intrinsik. Kedua, pembelajaran memperhatikan perbedaan individual. Ketiga, kegiatan-kegiatan pemecahan masalah memberikan bekal kecakapan. Sementara kekurangannya adalah pertama, penekanan pada minat dan kebutuhan peserta didik belum tentu cocok dalam memadai dan menghadapi kenyataan dalam kehidupan. Kedua, tidak memiliki pola dan struktur. Ketiga, activity design sangat lemah dalam kontinuitas. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Noviatun Hasanah dengan NIM 2110110700036 akan mempresentasikan materi tentang Problem Centered Design. Problem Centered Design merupakan model desain yang menjadikan problem sebagai pusatnya. Berbeda dengan Learner Centered Design, kurikulum model desain ini telah disusun sebelumnya. Isi kurikulum berupa berbagai masalah sosial yang dihadapi peserta didik masa kini dan masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.